Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 3? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan tentunya semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan mempelajari bab yang kelima, yaitu salat kewajibanku. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mohon kepada kalian semua agar tetap fokus, agar tetap memperhatikan pelajaran apa yang Bapak sampaikan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna, baik itu di dunia maupun di akhirat. Langsung saja kita mulai. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan salat, berarti meruntuhkan agama. Salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kalian lihat di situ ada gambar seorang yang sedang mengumandangkan azan. Lalu gambar yang ada di sebelah kanan yaitu ada seorang siswa yang sedang melaksanakan sholat yang dipimpin oleh seorang guru. Guru itu yang memimpin di dalam sholat disebut imam, dan orang yang mengikuti imam disebut makmum. Inti ibadah sholat. Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan salat 5 waktu? Jika belum, mari kita bersama-sama belajar melaksanakan salat 5 waktu agar menjadi terbiasa. Kita lihat di sini ada lagu Sepohon Kayu yang sudah bisa. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami belajar sehari-hari untuk menggapai cita yang tinggi, supaya Allah menjadi sayang. Kami belajar hatilah riang, dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Nah, di situ kalian melihat ada dan mendengar tentang sebuah lagu yang menceritakan tentang sepohon kayu. Jadi inti dari lagu ini, seberapapun lama kita hidup di dunia ini, kalau tidak sholat maka itu sia-sia. Jadi itu percuma saja kita hidup di dunia jika kita meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat
jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah salat diantaranya seperti berikut ini. Pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, disiplin waktu. Keempat, hidup bersih. Kelima, hidup tertib dan teratur. Keenam, bersikap rendah hati. Ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Kesepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa. Praktik sholat. Kalian lihat di sini ada gambar tentang gerakan sholat. Gambar yang pertama yaitu niat, dan gambar yang terakhir adalah mengucapkan salam atau tahiyat akhir. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Kelima, i'tidal sambil membaca Samiallahu liman hamidah. Keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Kesembilan, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Terakhir, salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sambil menengok kanan dan menengok kiri. Syarat sah salat. Beragama Islam, berakal dan baligh, suci secara badan, pakaian, dan tempat. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan wanita adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Telah masuk waktu sholat yang sudah ditentukan. Terakhir, menghadap kiblat. Nah, di sini kalian lihat ada niat sholat subuh sampai niat sholat isya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardol subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Niat salat zuhur. Usolli fardol zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Niat salat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat salat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat salat isya. Sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat dua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada, tepatnya lagi pada area yang mendekat hati.
Bacaan doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lalu membaca doa Al-Fatihah. Membaca doa Al-Fatihah ini termasuk adalah kewajiban kita. Ketika surah lain itu disunahkan. Seperti kita membaca surah Al-Ikhlas ini diperbolehkan, tapi ini hukumnya sunnah. Dan Al-Fatihah hukumnya wajib dibaca. Ruku dan iktidal. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, saatnya ruku. Saat ruku, bacaan doa yang diucapkan adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah ruku, langkah selanjutnya adalah membaca Sami'allahu liman hamidah. Bacaan tersebut diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Setelah itu, tata cara sholat berikutnya adalah membaca i'tidal. Bacaan doa i'tidal adalah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Sujud dan duduk di antara dua sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sajadah. Adapun bacaan doa sujud yang harus diucapkan adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu, rukun salat yang selanjutnya langsung ke duduk di antara dua sujud. Bacaan doa duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berikut adalah bacaan doa tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tasyahud akhir. Rukun sholat terakhir di dalam tata cara sholat yang baik dan benar adalah tasyahud akhir. Rukun ini dilakukan sebelum mengucapkan salam pada rakaat terakhir. Berikut adalah bacaan doa tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Lalu mengucapkan salam dengan menengok ke kanan, setelah itu baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat adalah kunci dari diterimanya
atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling penting pada saat manusia ditimbang amalnya pada yaumul hisab nanti. Manakala sholat seorang baik, maka akan baik pula lah seluruh amalnya. Akan tapi bila sholatnya buruk, maka akan buruklah semua amalnya. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga sholat kita agar kita diselamatkan dari siksa neraka syaqor. Adapun siksa yang meninggalkan sholat akan dirasakan di dunia adalah: pertama, dihilangkan keberkahan usianya; kedua, dihapus aura orang-orang soleh dari wajahnya; ketiga, setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala; keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit; dan yang kelima, tidak ada bagian doa orang soleh untuk yang meninggalkan sholat. Hal yang membatalkan sholat: pertama, berhadas; kedua, terkena najis; ketiga, berkata dengan sengaja selain bacaan sholat; keempat, terbuka aurat; kelima, mengubah niat, maksudnya untuk menyudahi sholat; keenam, bergerak berturut-turut 3 kali; ketujuh, mendahului imam; kedelapan, murtad atau keluar dari agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara atau mengerjakan sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya atau nur, petunjuk jalan dan kebebasan atau selamat pada hari kiamat. Barang siapa tidak memelihara sholat, ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk jalan dan kebebasan. Bahkan di hari kiamat nanti, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Soal latihan. Di sini ada soal latihan sebanyak 6. Silakan kalian mengerjakannya di buku tulis agamanya. Seperti biasa, jika sudah selesai silakan kirim ke Bapak. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita yang singkat ini. Semoga di pertemuan singkat ini kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keberkahannya. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.